Di balik smelter yang menanti dan menanti, dalam pertemuan saya dengan Bu Sri Adiningsih, Ketua Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden, pada saat itu, isinya membicarakan solusi Freeport berbeda dengan solusi yang ESDM dan LBP usulkan. Saya buatkan paparan resmi di kantor beliau di belakang Istana Negara, pernah saya tuliskan sebelumnya di media sosial, tetapi tidak saya ceritakan apa isi pertemuan tersebut, namun, ada baiknya kini saya jelaskan apa yang kami bicarakan pada saat itu. Intinya saya minta waktu ke Presiden untuk membantu masalah ekonomi dan keuangan negara, bayangkan, sok sekalikan, saya. Pokoknya sontoloyo banget, lah, PD-nya Pol, terang saja saya PD, lah wong saya bawa uang modal. Aset, konsep, SDM andal, dan kontrak yang jelas, yang belum ada tinggal persetujuan Presiden, kalau tidak disetujui walaupun bagus dan terbukti, mau diapakan lagi. Terpaksa dibungkus dan dibawa pulang saja dokumennya. Sewaktu bertemu Buning, saya bilang, Bu, saya ketemu Ibu, harapan saya ada banyak, salah satunya, saya ingin membantu APBN. Saya tahu, anggaran untuk 2017 naik terus, sementara pendapatan negara tidak terlalu baik bahkan cenderung turun dengan gap yang semakin membesar, daripada berutang. Saya punya solusi. Kalimat pembuka itu tentu saja dianggap serius oleh beliau. Berapa orang sih, orang yang sebegini nekatnya dengan pernyataan seperti itu? Saya pun melanjutkan. Kalau berutang dengan proyek, bergantunglah pada Cina. Kalau berutang ke World Bank, kita jadi pasien IMF sebentar lagi. Ada juga cara ketiga, Bu, yang tidak dilihat Ibu Rini sebagai Menteri BUMN, tidak dilihat Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Cara inilah yang akan saya usulkan ke Presiden. Buning pun menatap saya serius dengan catatan di mejanya. Buku dan pulpen siap di hadapannya. Bagaimana caranya, Mas? Tanyanya. Saya jawab, money supply diterbitkan, cetak rupiah. Bu, Ibu kan guru besar makroekonomi UGM, pasti Ibu paham. Beliau mengangguk-angguk dan tersenyum, lalu berkata, wah, nanti inflasi kalau nggak ada jaminan. Mas, saya kasih jaminannya Bu, buat printing money-nya, usul saya. Buning tampak mencoretkan sesuatu di bukunya. Terus Mas, tanya meminta saya untuk memaparkan lebih lanjut. Begini, Bu, sejak 2012 lalu saya sudah menyiapkan sarana untuk hal ini. Saya tahu, urusan hilirisasi industri ini harus ada yang berani, pecah telur, duluan. Saya tahu bahwa penambang tembaga tidak akan membuat smelter karena beda domain, sementara, manufaktur pembangun smelter tidak akan membangun kalau produknya tidak ada yang ambil. Dalam hal ini, produk turunan smelter atau off-taker produknya. Jadi, saya masuk di sini, Bu, saya mengajukan diri saya untuk membangun chopper smelter. Saya pun memberikan bukti lahan atas nama saya. Perusahaan saya berikut izin BKPM dan izin industri lainnya. Lengkap. Lalu, kendala berikutnya dalam membangun chopper smelter adalah siapa yang mengambil asam sulfat. Saya juga menunjukkan MOU bahwa perusahaan Singapura Mitra saya akan membuat pabrik pupuk fertilizer karena dia punya kebutuhan atas kelapa sawit di Malaysia dan Sumatera. Lalu mengenai precious metal, semua diambil Bank of America. Saya berikan data pendukungnya. Nah, ini yang saya mau bilang ke Ibu dan mau menghadap Pak Presiden. Saya tidak mau kasih ke Bank of America walau BOA mau memberikan saya bond untuk jaminan. Saya mau Bank Indonesia yang ambil. Jadi saya tidak minta uang sama Bank Indonesia. Bank Indonesia cukup terbitkan bond untuk ambil emas dan latinum hasil dari smelter ini. Hanya kertas jaminan, bond, tidak keluar selembar uang pun. Lalu saya akan bawa bond itu ke bank lokal di Indonesia untuk pinjaman dana sejumlah 9 triliun rupiah untuk membangun 800.000 MTCC 25% per tahun. Emas itu menjadi milik Bank Indonesia dan Bank Indonesia membeli hanya pakai kertas bond saja, dengan jaminan. Emas tersebut, Bank Indonesia bisa cetak rupiah. Bahkan bisa cetak sejumlah 5 kali stok per tahun karena 20 tahun produksi emas sudah diambil oleh Bank Indonesia. Atau, juga bisa berupa obligasi surat utang Bank Indonesia berlaku 5 tahun juga nggak apa-apa, kami siap juga, kami bisa bergerak juga, karena bond, obligasi Bank Indonesia ada nilainya, sehingga begitu jatuh tempo kemudian, memang ada uangnya, bisa cetak uang rupiahnya, jadi bisa bayar stok emasnya, ekonomi Indonesia akan berputar kencang begitu smelter ini jalan. Terang saya panjang lebar, Buning lalu bertanya memotong paparan saya, sekarang masalah Mas Woyek apa? Saya jawab, Freeport bandel, Bu. Mereka tidak mau kasih chopper konsentratenya. Dari 3 juta MT kita minta hanya 800.000 MT.
Freeport nggak mau, intinya Freeport nggak mau emasnya jadi diproduksi dan jadi kekuatan ekonomi Indonesia, jadi saya minta satu ke Presiden, paksa Freeport kasih demo chopper konsentratenya ke Indonesia, ke perusahaan Indonesia, jadikan Freeport itu hanya penambang. Kontraktor tambang yang penting chopper konsentratenya buat Indonesia, saya akan membangun smelter lengkap, Bu, sampai pengolahan uraniumnya, ini yang membuat saya harus menghadap Presiden. Beliau harus paham bahwa dengan ada uranium, kita berkuasa di energi vital dunia, dengan emas kita menguasai ekonomi, jadi nggak perlu Freeport didivestasi, kalau perlu nanti 2021 ambil alih semua. Kontrak tak diperpanjang dan smelter kita bangun, membuat Indonesia lebih berdaulat, buang semua asing. Bu Ning terlihat wajahnya berpikir. Presentasi saya sudah terhenti tapi dia masih terdiam. Beberapa saat kemudian dia bertanya, Mas, Anda ini swasta, kalau Anda pegang 28 ton emas per tahun, jadi orang paling kaya di Indonesia dong. Perusahaan Anda bakal banyak yang iri nantinya. Saya jawab, Bu, nggak usah ragu nasionalisme saya. Kalau negara minta semua, ambil proyek ini. 100%, ambil lahan saya, beli pakai harga normal di pasaran, saya rela lengser. Jadi nggak usah takut saya maruk ingin harta, ingin kuasa, Bu, untuk itu saya mau bicara hal ini langsung ke Presiden. Sahabat tahu apa jawaban Bu Ning? Mas, saya nggak pakai FG dia, saya lempar ke beliau langsung, buatkan saya 3 lembar paparan tadi. Semoga dia berkenan, saya jawab, baik, Bu, bisa saya kasih saran satu lagi Bu. Jangan berikan ke kementerian terkait ESDM atau Menkonya, pasti nggak jalan, Bu, dijawab Bu Ning. CC-nya tetap saya berikan ke mereka, itu prosedur. Mas, terima kasih atas perhatian dan usaha Ibu, kami bertiga pamit. 1 jam waktu diberikan, hanya 45 menit selesai, dan hingga kini saya menanti kabar, menanti dan menanti. Seorang atlet tidak bisa berlari kencang dengan uang di kantongnya, tetapi dengan harapan di pikirannya dan semangat di adanya.